within the ruins. Gimana caranya sebuah peradaban yang super maju, yang hidup barengan sama Firaun Mesir, bisa menghilang tanpa ada yang tahu, tanpa jeritan terakhir? Ya benar, itu adalah peradaban Lembah Indus, atau yang kita kenal sebagai Harappa dan Mohenjo-daro. Coba deh kalian bayangin. Di Mesir, orang-orang sibuk bangun piramida yang gede cuma buat makam raja. Di Mesopotamia, mereka sibuk bikin zigurat. Semuanya teriak-teriak tentang kekuasaan, tentang raja, tentang perang. Tapi di Lembah Indus, mereka beda banget. Mereka bangun kota yang terencana serta bersih banget, dan entah kenapa jauh lebih maju dari zamannya. Ini tuh kayak anomali sejarah yang bikin para arkeolog pusing. Padahal mereka adalah peradaban tanpa raja, tanpa istana, tanpa monumen perang. Dan yang paling bikin aku merinding, mereka pergi dalam keheningan total. Jujur, setiap kali aku melihat reruntuhan Mohenjo-daro, aku merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan dari kita. Yuk, kita bongkar satu persatu jejak Sunni ini. Oke, kita mulai dari kotanya. Kalian bayangin, ini tahun 2500 sebelum Masehi. Di saat peradaban lain masih berjuang, kota-kota Lembah Indus ini sudah dibangun dengan estetika yang fungsional banget. Jalan-jalannya lurus, kayak papan catur, membagi kota jadi blok-blok yang rapi. Ini bukan cuma kebetulan, ini tuh perencanaan yang mateng banget. Tapi yang paling gila, yang bikin aku speechless, adalah sistem pengairannya. Hampir setiap rumah di Mohenjo-daro punya akses ke sumur pribadi. Dan yang lebih keren lagi, mereka punya toilet siram. Toilet ini terhubung ke jaringan saluran drainase tertutup di bawah jalanan. Air kotor langsung dibuang keluar kota. Kalian bayangin gak sih, di saat bangsa lain masih berperang dan buang kotoran sembarangan, mereka sudah punya sistem drainase di dalam rumah. Ini tuh menunjukkan kesadaran kesehatan yang luar biasa. Atau mungkin mereka punya ritual kebersihan yang ketat banget. Nah, yang serapi ini pasti ada yang pimpin dong. Pasti ada hierarki kekuasaan yang jelas. Disinilah anomali kedua muncul. Kita nggak nemuin apa-apa. Nggak ada istana mewah, nggak ada makam raja yang isinya harta karun berlimpah. Bahkan ya, perbedaan kekayaan antar rumah tangga itu tipis banget. Ini tuh kayak utopia kuno. Sebuah peradaban yang begitu kompleks, yang bisa bikin kota sekeren ini, tapi kayaknya mereka hidup tanpa seorang raja. Jadi, siapa yang mimpin? Ada teori paling kuat bilang gini, mereka mungkin dipimpin sama sekelompok pedagang, atau dewan kota, atau mungkin sekelompok pendeta. Intinya, kekuatan mereka bukan di tangan satu orang yang teriak-teriak, tapi di tangan aturan yang mereka sepakati bersama. Ini benar-benar menantang semua yang kita tahu tentang peradaban kuno. Oke, kalau kita nggak bisa tahu siapa pemimpin mereka, setidaknya kita bisa dengar suara mereka kan? Mereka meninggalkan ribuan jejak berupa segel-segel kecil yang cantik, dihiasi sama simbol-simbol misterius yang kita sebut Indus Script. Tapi selama lebih dari 100 tahun, tulisan ini tuh kayak kode yang terkunci rapat. Kita nggak bisa pecahin. Kenapa susah banget untuk diterjemahin? Ada dua alasan utama yang bikin aku penasaran. Pertama, teksnya pendek banget. Kebanyakan cuma 4 atau 5 simbol. Kita nggak pernah nemuin batu Rosetta mereka, teks panjang yang bisa jadi kunci. Mereka tuh kayak cuma nulis caption Instagram yang super singkat di setiap segel. Alasan kedua, ini yang paling bikin aku mikir. Jangan-jangan bukan bahasa. Beberapa peneliti yang pakai bantuan komputer bilang kalau Indus Script ini mungkin bukan representasi dari ucapan, tapi cuma sistem simbol non-linguistik, kayak logo perusahaan, lambang keluarga, atau kode ritual. Kalau ini benar, kita nggak akan pernah bisa membacanya, karena memang nggak ada suara di baliknya. Bayangin, peradaban secanggih ini, tapi mereka memilih untuk berkomunikasi dengan cara yang begitu singkat dan terisolasi. Mereka adalah peradaban yang memilih untuk menjadi bisu dalam catatan sejarah. Keheningan ini tuh kayak misteri yang disengaja. Di Mohenjo-daro, yang artinya bukit orang mati, misteri itu makin terasa. Di sana ada The Great Bath, yaitu kolam besar yang kedap air, yang nunjukin kalau ritual dan air itu penting banget buat mereka. Tapi, di area lain ada lorong sempit yang dijuluki Street of the Dead.
Dan di sana, arkeolog nemuin kerangka-kerangka yang tergeletak di jalanan. Kayak mereka mati mendadak. Penemuan ini langsung memicu mitos paling liar, teori bencana nuklir kuno. Ada yang bilang, kerangka ini punya tingkat radioaktif tinggi, dan kota ini hancur karena ledakan atom kuno. Jujur, bagian ini bikin aku merinding, membayangkan seperti apa perang nuklir di zaman kuno. Tapi, kita harus realistis. Ini adalah mitos yang sangat menarik, tapi nggak didukung sama sains. Analisis modern sudah membantah klaim radioaktif itu. Kerangka-kerangka itu nggak mati karena ledakan. Mereka kemungkinan besar adalah orang-orang yang tinggal di reruntuhan kota yang sudah ditinggalkan, yang meninggal karena penyakit atau kelaparan. Mohenjo-daro dan Harappa nggak hancur karena pedang atau bom. Mereka mati dengan cara yang jauh lebih sunyi dan menyedihkan. Eksodus sunyi. Ada juga nih teori terbaru yang bilang penyebabnya adalah perubahan iklim. Kekeringan panjang yang bikin sungai-sungai mereka kering. Mereka nggak perang lawan musuh, mereka perang lawan alam. Mereka nggak ninggalin catatan tentang pertempuran epik. Mereka cuma ninggalin jejak migrasi yang lambat. Jutaan orang yang perlahan-lahan ninggalin kota utopia mereka untuk mencari air. Sebuah akhir yang sunyi, yang sangat kontras dengan kecanggihan yang mereka miliki. Peradaban lembah Indus ini tuh kayak pelajaran buat kita. Mereka nggak bangun monumen buat pamer, tapi buat kesejahteraan publik. Mereka nggak butuh hierarki kekuasaan yang jelas, tapi mereka butuh keteraturan dan kebersihan. Mereka ninggalin kita dengan pertanyaan yang lebih penting daripada jawaban. Bisakah sebuah masyarakat yang kompleks jalan tanpa pemimpin tunggal? Dan yang paling bikin aku kepikiran, kalau peradaban yang begitu terorganisir, yang begitu fokus pada kelangsungan hidup bersama, bisa menghilang begitu saja tanpa meninggalkan catatan suara, tanpa jeritan terakhir, gimana dengan peradaban kita yang sekarang? Peradaban yang super bising, yang sibuk sama media sosial, sama politik yang teriak-teriak doang hasilnya nihil. Apakah kita, dengan segala kecanggihan dan kebisingan kita, juga bisa suatu hari nanti cuma jadi jejak batu bata dan saluran air buat para arkeolog masa depan? Apakah akhir kita juga akan jadi eksodus sunyi, yang disebabkan bukan oleh pedang, tapi oleh sesuatu yang lebih pelan, kayak perubahan iklim, atau mungkin keheningan dari dalam diri kita sendiri? Misteri lembah Indus bukan cuma tentang gimana mereka mati, tapi tentang gimana mereka hidup. Dan keheningan mereka adalah pesan paling keras yang bisa kita dengar.